Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan kembali upload untuk love reading bagi masing-masing zodiak di bulan Agustus. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Virgo karena Virgo selalu terakhir ya aku upload ya. Nah, di sini seperti biasa Virgo kita akan rekaman untuk 2 sesi. Kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama. Kemudian di sesi kedua kita akan bahas bagi yang single. Oke, jadi kita langsung aja bagi Virgo yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Oke, Virgo. So, di sini ada kartu Ten of Cups sebagai koneksi kamu dengan pasangan kamu. Kemudian kartu potensinya ada The Fool. Dan ini pasangannya terserah ya. Karena masih banyak yang nanya di kolom komentar, ini siapa sih mbak pasangannya? Ini bisa jadi suami, istri, pacar, gebetan, siapapun deh yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Oke. Nah, di sini Virgo aku ngelihat ada The Tower ya di kartu bawah. So, The Tower merupakan kartu soal sebuah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Sudden movement, okay? Sesuatu yang sudden lah, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini bisa jadi kayak ada suatu peristiwa nih ya, yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu yang terjadi secara tiba-tiba, kamu gak antisipasi, kamu tidak melihat ini akan terjadi atau tidak bisa gitu ya, mendeteksi ini akan terjadi, The Tower. Apakah itu dalam konotasi positif atau konotasi negatif? Ya, bisa jadi ini kayak mungkin ya, ini kemungkinannya. Mungkin tiba-tiba pasangan kamu sakit, atau mungkin tiba-tiba ada sebuah accident, sebuah kecelakaan misalnya, amit-amit jabang bayi gitu ya, ketuk meja dulu. Atau bisa jadi suatu hal yang positif, misalnya kayak kamu tiba-tiba menang lotre, atau kamu tiba-tiba kayak dapat semacam kabar baik di kantor yang mungkin mempengaruhi dinamika hubungan kamu dengan pasangan kamu, something like that. So, sesuatu yang sudden tiba-tiba, oke? Tapi karena di sini aku ngelihat ada kartu Queen of Swords, kemudian ada kartu Seven of Cups. Aku sih lebih ngelihat ini suatu peristiwa yang negatif, oke? Karena kartu Queen of Swords di sini mengindikasikan adanya sebuah kekecewaan, ya. Entah ini kamu nih yang kecewa Virgo atau pasangan kamu. Dan kemudian ada kartu Seven of Cups. Seseorang di sini berusaha untuk mencari solusi, mencari semacam penyelesaian masalah. Ada nggak yang bisa gue lakuin di situasi ini untuk memperbaiki masalah ini dengan pasangan gue kayak gitu ya. Kamu berusaha untuk bersikap positif di dalam situasi ini. Karena di sini muncul kartu The Fool sebagai kartu potensinya, aku sih ngelihat kalian akan ketemu dengan solusinya potensinya. Jadi bisalah kalian keluar dari situasi yang jelek ini. Kenapa? Karena fondasi kalian juga kuat, karena kartu koneksinya adalah Ten of Cups. So, both of you feeling the connection atau feeling the urge to find the solution, to find the right direction, the right path gitu loh, untuk benar-benar keluar dari permasalahan yang terjadi secara tiba-tiba ini. Jadi jika pun misalnya di sini ya Virgo ya, karena mungkin di sini ada indikasi keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga ini nggak selalu selingkuhan, bisa jadi kayak pihak keluarga di sini yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan kamu dalam rumah tangga kalian atau dalam hubungan kalian. Tapi karena kalian di sini fondasinya kuat, ada Ten of Cups, ya istilahnya pengaruh luar itu nggak terlalu mempengaruhi lah ya pasangan kamu atau kamu di sini dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kalian berdua. Karena di sini juga ada kartu di Emperor, aku sih ngerasa nggak ada yang perlu dicemaskan sebenarnya ya Virgo ya di dalam situasi ini. Jadi kalau misalnya memang ada, misalnya kayak yang aku bilang tadi, pasangan kamu sakit atau ada perselingkuhan atau ada isu perselingkuhan, bisa jadi kayak kamu nggak langsung percaya dari pihak ketiganya. Kamu langsung konfirmasi dulu mungkin dengan pasangan kamu berusaha untuk percaya dengan pasangan kamu di sini. So
intinya di sini kamu dan pasangan kamu tidak gampang terpengaruh. So you don't have to worry about it, okay? Bahkan jika pun memang terjadi misalnya gitu ya. Oh, pasangan lu selingkuh. Ya, memang aku selingkuh. So you feel like you can forgive your partner gitu loh. Because the strong connection, Ten of Cups, kamu ngerasa bisa memberikan maaf itu kepada pasangan kamu, and then you start again. The Fool merupakan sebuah new beginnings. Itu adalah kartu 0 dalam kartu tarot. So kamu mulai dari awal lagi dengan pasangan kamu, bisa untuk memaafkan pasangan kamu gitu. So again, aku sih ngerasa di sini nggak ada yang perlu dicemaskan karena kalian punya keyakinan yang cukup kuat terhadap satu sama lain, ya. Mungkin kita akan coba klarifikasi kartu Ten of Cups, kemudian ada kartu The Fool. So apapun yang terjadi Virgo antara kamu dengan pasangan kamu, aku ngerasa kalian bisa cari solusinya. Aku juga ngerasa kalian bisa percayalah sama pasangan kalian ini, reliable partner aku ngeliat di sini. Jadi mungkin kita coba klarifikasi aja. Here we go. Oke, tidak dipungkiri ada kartu cross di sini. So cross itu melambangkan adanya rasa sakit, adanya pengkhianatan, adanya kekecewaan, ya. So tidak dipungkiri lah, rasa sakitnya itu masih ada. Ya namanya juga terluka kan, pasti ada bekas lukanya. Terus kamu harus rawat lukanya. Kemudian kamu harus benar-benar memperhatikan agar luka itu bisa cepat sembuh gitu ya. Tapi lukanya nggak apa ya, kamu nggak terlalu fokus ke sisi negatifnya. Oh, gue luka, gue harus istirahat, gue harus gimana gitu ya. Tapi kamu kayak moving on gitu loh. Oh, kalau misalnya gue luka ya gue harus obati, kasih obat merah, kasih perban, that's it. Kamu nggak fokus ke hal-hal negatifnya. Ya gue luka ya gue tetap harus kerja gitu loh, kayak gitu, something like that. So you try to be more positive in this situation with your partner, which is a good thing. Karena nggak semua orang kan di zaman modern ini bisa berpikir positif kepada pasangannya. Karena menurutku ya pasangan modern sekarang tuh gampang banget terpengaruh dengan social media, bahkan dari orang-orang yang sebenarnya nggak ada kompetensi untuk menilai hubungan kamu gitu loh, atau memberikan sudut pandang terhadap hubungan kamu dengan pasangan kamu, walaupun itu keluarga sendiri mungkin. So that's the thing, harus ada keyakinan yang kuat. Karena di sini juga ada kartu the key guys, if you can see, ada kartu the key karena kamu yakin dengan pasangan kamu. Okay, that's the most important things. Jadi apakah kalian bisa melalui kendala atau mungkin ujian let's say di dalam hubungan kalian ini, Virgo? Aku sih ngerasa bisa. Aku juga ngeliat bisa. Mungkin juga ada proses rekonsiliasi ya bagi kamu di sini, mungkin yang melalui proses misalnya kayak pisah rumah, pisah ranjang, atau bisa jadi kayak proses break dalam hubungannya. Aku ngerasa kalian bisa melalui proses itu dan mungkin bisa kembali bersama lagi. Oke? Oke, kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Virgo yang berpasangan. Here we go. Virgo, baru tadi aku ngomong ada proses rekonsiliasi kan. Nah, di sini muncul kartu reconciliation. Katanya di sini someone from your past is returning to your life. So, reconciliation. It doesn't have to be someone from the past. Jadi kartu ini tuh mengindikasikan adanya kayak komunikasi yang muncul lagi dari pasangan kamu, keterbukaan dalam berkomunikasi, keinginan di sini untuk benar-benar berpikir jernih gitu ya. Saling memaafkan, forgiving and learning. So reconciliation, jadi memang ada di sini proses rekonsiliasi ya, mengkonfirmasi perkataanku tadi. Kemudian berikutnya ada kartu keep an open mind dan it is safe for you to love. It is safe for you to love juga kembali mengkonfirmasi yang aku bilang tadi, bahwasanya kalian punya keyakinan yang kuat terhadap satu sama lain. Itu sih yang dibutuhkan pasangan modern sekarang ya. Karena kalau kamu gak yakin dengan pasangan kamu, like hello, pasti siapa aja bisa gitu loh bikin kalian terpecah belah dan and something like that, you know. Ngapain kamu bersama dengan orang ini kalau kamu gak yakin? Nah, kalian punya fondasi itu, which is again a good thing. Dan keep an open mind, berusaha untuk tetap berpikiran terbuka di dalam situasi ini, karena gak semuanya harus digunakan emosinya kamu. Karena kalau kamu berpikir dengan emosi, kamu pasti akan kayak marah, sedih dan segala macam. Kamu harus
pakai logic juga di dalam situasi ini. Keep an open mind, oke, karena mungkin ada suatu peristiwa yang gimana ya, memang harus disikapi dengan kepala jernih, dengan logik, dengan logis, oke. Kita lanjut di sini bagi Virgo yang single, here we go. Oke, Virgo yang single, di sini ada kartu Five of Pentacles, The Creator, Two of Wands, Eight of Cups, dan di kartu bawah di sini ada Ace of Wands, Temperance, The Sun, Wheel of Fortune. Oke. So let's talk about it, okay? Di sini ada kartu Five of Pentacles. Mungkin kamu di sini lagi ngomong, lagi deket, lagi mencoba kenal lah sama orang baru ya, Virgo ya. Atau bisa jadi di sini ada satu sosok spesifik yang kita bicarakan yang kamu udah kenal dari beberapa lama sebelum kamu nonton video ini. Gak harus orang baru, intinya ada satu individu lah yang kita bicarakan di sini. Masalahnya adalah kalian komunikasinya kurang. Entah di sini ada physical distance atau emotional distance, dimana walaupun kalian dekat kalian nggak komunikasi, jadi kayak dingin gitu ya. Kamu ngerasa kayak nggak ada alasan untuk komunikasi sama orang ini, atau kamu menunggu orang ini untuk berkomunikasi dengan kamu, itu satu. Atau bisa jadi seperti yang aku bilang, physical distance, kalian komunikasinya bagus, tiap hari teleponan, video call, you name it, tapi ternyata kalian nggak bisa ketemu secara fisik karena mungkin ada yang LDR, long distance relationship, whatever, oke. Masalahnya adalah di sini ada kartu The Creator sebagai challenge. Kayak kendala-kendala yang kamu hadapi itu Virgo, baik itu skenario 1 maupun skenario kedua, apakah itu emotional atau physical distance, kayak Tuhan semesta tuh bilang kayak ini nih sesuatu yang walaupun lu coba perjuangkan akan sulit untuk menjadi sesuatu yang bermakna atau menjadi sesuatu yang berlabel. Kita akan coba klarifikasi kartu The Creator ini nantinya menggunakan Lenormand. Karena di sini ada kartu Two of Wands, okay? I feel like this is something like you've been thinking seriously lately. Oke, ini nih sesuatu yang kamu sudah fokuskan sejak lama dan kamu sedang berusaha untuk memutuskan sesuatu di sini. Ada sebuah keputusan yang ingin kamu ambil terkait individu ini. Gue harus move on dengan orang ini atau tidak ya? Apakah gue harus serius dengan orang ini atau tidak ya? Dan mungkin Five of Pentacles ini juga bisa berarti melambangkan adanya keraguan ya, karena Five of Pentacles bisa jadi kamu di sini yang secara sengaja mengambil jarak dari orang ini. Oke, jadi mungkin kamu baca teks orang ini, mungkin kamu terima telepon orang ini, cuman kamu kayak sengaja di sini merespon dengan dingin, atau mungkin tidak intens merespon atau berkomunikasi dengan orang ini. Tentunya kita akan klarifikasi lagi. Hanya saja karena di sini kartu sarannya Eight of Cups, mungkin aku nggak akan kasih semacam judgment di sini ya, atau justifikasi bahwasanya lu harus tinggalin hubungan ini Virgo kayak gitu, no. Tapi ini kayak ada arah-arahnya. Walaupun kamu berusaha di sini sebaik mungkin untuk memperjuangkan koneksi kamu dengan orang ini, oke, sulit. Aku akan bilang sulit, aku nggak akan bilang nggak bisa, tapi sulit. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kendalanya gede banget mbak, semakin kita mencoba, semakin kayaknya jalan tuh ketutup gitu loh. Semakin gue ngerasa kayak jauh dari orang ini. Ya mungkin itu kayak sign gitu loh. Maybe that's the flashing sign for you to probably stop trying. Kita coba klarifikasi dulu ya Virgo ya, here we go.
Ini sebenarnya hasil readingannya aneh guys, karena aku tidak ngeliat Fox. Karena specifically sebenarnya aku ngerasa Fox itu adalah kartu yang paling negatif lah ya di Lenormand, karena itu merupakan kartu soal thief, pencuri. Tapi di sini sebenarnya ada kartu The Snake. Snake di Lenormand juga merupakan indikasi negatif. Nah, itu juga bisa mengindikasikan adanya deception, ada seseorang berbohong, mungkin dia nggak seutuhnya jujur sama kamu, atau ada perbedaan ekspektasi antara kamu dengan orang ini, ya. Jadi seseorang di sini kayak nggak genuine sama kamunya, ada yang ditutupin, Virgo. Makanya ketika kamu ngerasa di sini sudah full effort, ya, dan ngerasa kayak udah berproses lah sama orang ini, tapi kayak belum menyentuh level tertentu, oke? Kayak kok susah banget gitu loh Mbak untuk naik level sama orang ini. Ya mungkin karena memang orang ini sebenarnya tidak bekerja sama dengan kamu, dalam artian nggak berbalas gitu loh. There's no positive feedback from this person. Kayak nggak sejalan aku ngeliat di sini Virgo. Oke. So mungkin itu yang harus kamu pertimbangkan, karena mungkin di sini juga ada perbedaan pace atau ekspektasi. Yang satu di sini, oh saya pengen nikah di tahun ini Mbak dan segala macem, tapi yang satunya lagi di sini kayak let's see, kayak gitu loh. Nah mungkin itu yang harus kamu evaluasi lagi nih di dalam hubungan ini. Bahkan sebenarnya kartu saran itu adalah Eight of Cups. Eight of Cups merupakan kartu soal just leave it, gitu loh. Jadi there's no hope probably. Karena mungkin di sini kamu sudah tinggi ekspektasinya. Let's say kamu sudah pengen nikah sama orang ini, kamu ngerasa cocok, kamu sudah ngerasa kayak this is the one for me. Tapi ternyata semakin kamu berharap, semakin jauh kamu ngerasa dengan orang ini Virgo. Oke. Dan kamu keras berpikir, dan mungkin somehow ada sebagian yang kayak kenapa sih semesta gak ngizinin gue sama orang ini ya. Sesederhana mungkin orang ini gak bertepuk gitu loh, cinta atau kerjasamanya dengan kamu. Kayak effortnya beda aku ngeliat di sini Virgo. That's the point. Atau bisa jadi bagi sebagian dari kamu orang ini kayak nggak jujur sama kamunya, karena Snake juga merupakan kartu yang mengindikasikan adanya ketidakjujuran. Okay? So Two of Wands sebagai potensinya, apa yang bisa kamu lakukan dari kemunculan kartu Two of Wands ini? Mountain, kemudian juga ada kartu Key. Ini tergantung kamu sih. Aku sebenarnya tidak akan ngejudge sekali lagi bahwasanya ini tidak akan berhasil, tapi mungkin ini akan sulit untuk terwujud. Mungkin banyak yang akan kamu korbankan di sini, Virgo. Jadi, do you feel like it's gonna be worth it for you to sacrifice for this person, atau kamu ngerasa pengorbanan kamu itu akan worth it at the end of the day? Itu yang harus kamu tanyain ke diri kamu sendiri. Karena aku sih ngerasa di sini ada perbedaan effort ya. Jangan sampai kamu berjuang sendirian, itu aja. Oke. Kita lihat di sini Virgo untuk oracle cards-nya. Here we go. Di sini ada kartu trust, finances, and career, dan ada kartu playfulness. Oke. Gini. Ini nih kayaknya lebih ke, makanya aku heran ya, Snake itu sebenarnya bukan kartu yang negatif-negatif amat di Lenormand menurutku ya, sejauh aku bukain kartu. Malah Fox itu yang negatif guys, seriously. Jadi aku sih ngelihat ini tuh kayak ada perbedaan level mungkin antara kamu dengan orang ini, karena ada kartu finances and career. Mungkin kamu di sini punya situasi keuangan yang lebih baik, pasangan kamu ini kayak jauh di bawah kamu, tapi kamu ngerasa cocok sama orang ini misalnya, dan kamu ingin ambil resiko, ingin berkorban. Oh nggak apa-apa lah Mbak, gue yakin suatu saat nanti dia berhasil, atau something like that. Tapi tahu nggak sih guys, aku nggak akan mempengaruhi kamu di sini untuk jangan deh kayak gitu, enggak. Cuman karena kartu di sini menunjukkan adanya ketimpangan dalam artian apapun yang kamu kompromiin dari sekarang, mungkin itu yang akan tetap kamu kompromiin hingga ke depannya gitu loh. Jadi itu yang harus kamu pertimbangkan. Misalnya contohnya kayak ada perbedaan gaji misalnya antara kamu dengan pasangan kamu, atau ada perbedaan latar belakang keluarga misalnya. Itu yang harus kamu pertimbangkan dari sekarang. Apakah ini bisa kamu kompromiin ke depannya gitu loh, sampai nanti, karena aku sih ngerasa nggak akan banyak berubah.
Yang selanjutnya itu sebenarnya memang ada chemistry yang bagus, ada kartu playfulness ya. Kemudian ada kartu trust. Nah, ini tergantung kamu, balik lagi karena kartu potensinya itu Two of Wands. Tergantung kamu rasanya bisa nggak kompromiin orang ini di long term. Ya, menurutku seseorang mau nikahin kamu itu bukan tolak ukur dia akan menjadi sosok yang tepat bagi kamu, enggak. Tapi gimana kamu menilai bibit, bebet, dan bobotnya? Aku sih ngerasa di sini kamu Virgo yang nonton ini yang single adalah orang-orang yang mencari bibit, bebet, dan bobot ya. Karena sekali lagi kartu sarannya adalah Eight of Cups. Ya, jadi kalau misalnya kamu ngerasa bisa kompromiin ini di long term, ya nggak apa-apa lah mbak, gue kan bisa kerja keras. Gue orang yang nggak masalah kalau misalnya nih ada ketimpangan di antara perempuan dan laki-laki, si perempuan yang kerja, laki-laki di rumah misalnya, and that's okay. Oke, atau bisa jadi sebaliknya, gue nggak masalah sih mbak punya istri yang stay at home mom or something like that, you know. Oke, so trust yourself. Kamu harus percaya dengan keputusan dirimu sendiri. Tapi kalau misalnya kamu masih ragu, kamu masih minta saran orang lain, kamu di sini masih dengerin kata orang lain, I feel like Eight of Cups is the right advice for you. Mungkin orang ini nggak tepat buat kamu, Virgo. Oke. So guys, ini adalah hasil readingan kamu ya di bulan Agustus. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi ya untuk readingan berikutnya. Mungkin aku akan coba upload untuk pesan penting. Tunggu aja di Niataran Indonesia, oke? Bye.